Akbar, Allah. Katanya setiap orang punya arah hidupnya masing-masing. Tapi kenapa aku malah gak punya arah? Semua orang tahu mau jadi apa, sedangkan aku Ya Allah, kalau aku harus melangkah, tolong tunjukkan jalannya ya Allah. Semalaman gak tidur, Mar? Dengerin, Mar. Terkadang pikiran yang penuh itu bikin hidup gak tenang. Bi, kalau Abi dulu pernah bingung arah atau enggak sih? Ya, semua orang juga pernah bingung arah, Mar. Kalau Abi dulu gimana tahu arahnya? Ya, Nabi juga gak tahu sih, Mar. Cuma Nabi tetap jalan aja. Terkadang Allah tidak langsung menunjukkan jalannya, Mar. Karena yang ingin dia lihat adalah keberanianmu untuk melangkah. Nah, salah orang sukses nih. Hah? Susah dan nyawa akhirat. Udah tahu belum? Ini gue udah daftar 3 kampus. Hah? 3 kampus? Kemana aja? Iya, 3 kampus. Gue daftarnya ke UI, ITB, sama Unpad. Mantap perusahaan. Jelas gitu, mau kuliah-kuliah, mau kerja-kerja. Oh iya, gue sendiri gimana, Wan? gue masih mikir. Mikir terus, mau sampai kapan? Santai aja, kenapa sih? Santai boleh, tapi hidup gak nunggu. Mar, sebenarnya lo pengen jadi apa sih? Gue gak tahu. Aku gak tahu. Ya gak tahu, bingung juga gue mulai dari mana, belum kepikiran juga. Atau lo gak yakin sama diri lo sendiri? Wah, kalau gue punya tujuan dari sekarang, nanti gede mau jadi apa? Paling jadi pengangguran.
Ada apa nih pagi-pagi udah berisik banget? Bahas apaan emangnya? Masa depan, Ustaz. Bagus, bagus. Tapi ingat, gak semua orang langsung nemuin jalannya sejak awal. Ada juga yang nemuin jalannya di tengah perjalanan. Yang berbahayanya bukan tersesat, tapi takut melangkah karena takut salah. Karena sebentar lagi kalian mau lulus, hari ini kita nggak belajar dulu. Saya mau tanya sama kalian. Setelah dari sini kalian mau kemana? Saya mau kuliah, Ustaz. Saya mau mondok lagi, Ustaz. Saya mau kerja, Ustaz. Saya mau lanjut kuliah sambil ngajar, Ustaz. Kalau kamu Mar, Tuh ditanya sama Ustad. Saya gak tahu Tad. Gak mau lulus masih aja belum tahu. yang penting jangan berhenti mencari aja. Pertanyaan terbesar setelah lulus itu bukan pertanyaan akan kerja di mana, tetapi akan menjadi orang seperti apa. Makan yuk. Alah, nanti aja. Alah, lu mah hidupnya soal makan mulu. Lah mending daripada hidup isinya cuma overthinking kayak Amar. Tunggu dulu deh. Kok semakin dipikirin gue malah makin takut ya? Takut apa, Man? Takut salah pilih jalan. Alah, kebanyakan mikir kayak tahu mau jadi orang gagal aja atau kebanyakan dengerin omongan orang lain. Kamar. Kamar bisa bantu hafalan? Sekarang? Ya. Jadi bantu nggak? Oh, jadi di sana ya? Ya. Ayo, kamu mau dibantuin hafalan apa? Hafalan hadis, Kak. Hadis yang manjada wajada. Itu mah bukan hadis. Itu mah makalah. Oh, itu makalah. Dikirain saya hadis. Emang artinya apa, Kak? Artinya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Coba ulangi apa artinya? Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tuh. Berarti kalau saya sungguh-sungguh makan bakso, berhasil jadi tukang bakso. Enggak gitu konsepnya. Ini bocah lapar kayaknya. Bisa-bisanya ingat makanan. Makan nih, biar benar hafalannya.
Loh, kamar sendirian aja, Kak? Iya. Bukannya lu segitu, lagi banyak pikiran ya, Kak? Ah, enggak kok. Masih bingung ya, Kak? Habis dari sini mau kemana? Kalau saya keluar dari sini, saya mau jadi orang yang takwa kepada Allah dan bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa? Karena kata Abi, orang yang sukses itu bukan tentang harta atau jabatan, tapi tentang siapa yang paling taat kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Sederhana namun sangat berarti. Nih, Teh manis. iya, kalau hidup udah pahit, minimal teh gak ikut pahit, Mar. Ri, lu pernah takut kalau nanti gagal gak sih? Sering, tapi gue lebih takut nyesel karena gak pernah mencoba. Takut gagal itu wajar. Yang gak wajar itu kalau kita gak mau mencoba karena takut gagal. Kadang yang paling bikin berat bukan hidupnya, tapi isi kepalanya sendiri. Mar, lu kenapa sih mikirin hidup sampai segitunya? Karena gue takut terlambat. Hah? Emang siapa yang bilang hidup itu lomba? Instagram. Nah, itu kebanyakan bandingin sama hidup orang lain. Semua orang pasti ada yang suksesnya cepat, ada yang lambat. Dan semua itu normal, Mar. Kayaknya sekarang bakal ada plot twist. Iya kayaknya. Wah, kebanyakan nonton film lu, plot twist. Hari ini Abi gak akan ngajar kitab dulu Loh, terus ngapain? Gak tahu. karena Abi ada rapat pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Ciamis. Cuman Abi punya tugas buat kalian. Tugas buat kalian yaitu cari salah satu hal yang mana paling menggambarkan hidup kalian. Bi, kalau saya nemu gorengan gimana, Bi? Ada-ada aja kamu mah Jidan. Ya kalau itu misalnya menggambarkan hidup kamu ya silahkan. Bi,
Maksudnya apa ya? Ya kadang pelajaran yang kita dapetin gak selalu dari buku. Ya terkadang juga hal sederhana yang kalian lewatin tiap harinya. Ya udah deh, pokoknya besok Abi pengen dengar jawaban dari kalian. Tugas apaan coba? Nggak tahu, abi mah makin susah ditebak. Rick, wah, gue yakin hidup gue ada di kantin. Wah, tadi kantin sih. Karena hidup tanpa bola-bola itu rasanya kayak hampa. Oh iya, kan kuliah pendaftarannya tinggal bentar lagi nih. Kalau lu Mar, masih belum daftar apa-apa. Belum, gua masih bingung. Lu mau jadi apa sih sebenarnya? Ya gak tahu juga, gue kan bingung. Diam lu. Nih ya, hidup itu nggak nunggu orang yang bingung terus. Iya, gua tahu. Lah itu tahu. Lu kira gampang, ha? Ya emang gak gampang. Gue capek, semua orang ngomong ini mulu. Semua orang seolah tahu arah hidupnya. Lah bahkan gue gak ngerti sama diri gue sendiri. Udahlah, gue capek. Kenapa Mar? Masih bingung mau lanjutin di mana? Saya takut gagal kan. Semua orang juga takut gagal, Mar. Tapi hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Kadang Allah cuman pengen lihat siapa yang tetap berjalan meskipun dirinya takut. Mar, sebenarnya gue iri sama lu, Mar. Iri. Iya, lu masih bisa mikirin arti hidup. Sedangkan gue cuma sibuk ngejar target.
Terkadang gue juga takut kalau ternyata gue cuma sibuk lari aja. Berarti kita sama-sama bingung ya. Kayaknya iya. Untuk kalian kelas 12 yang mana sebentar lagi akan keluar dari pondok pesantren ini. Setelah kalian keluar dari pesantren ini, kalian akan berada di kehidupan yang sebenarnya. Percayalah, godaan yang akan kalian hadapi akan jauh lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Akan ada banyak hal yang bisa membuat kalian lupa akan tujuan kalian, orang tua kalian, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat satu hal, jangan sampai ada hal yang membuat kalian mengikuti hawa nafsu kalian sehingga kalian jauh dari Allah dan jauh dari tujuan yang kalian inginkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amar, masuk Mar. Sebelumnya mohon maaf Bi kalau saya mengganggu waktunya. Soal obrolan yang tadi pagi, saya masih bingung. Saya takut salah arah Bi. Dengerin Mar, lebih bahaya mana? Salah jalan karena mencoba atau gak pernah jalan sama sekali? Allah gak minta kamu untuk sempurna Mar. Allah cuma pengen kamu tetap jalan. Kalau nanti saya udah jalan Bi, terus nanti kalau saya gagal gimana? Kalau nanti kamu gagal Mar, itu hal yang wajar. Karena gagal itu adalah bagian dari perjalanan. Tapi jangan sampai kamu berhenti berjalan hanya karena kamu pernah jatuh. Nanti kalau udah pada selesai semua, jangan lupa traktir gue ya. Itu ya, dari dulu hidupnya antara makan sama traktir. Gue mau konsisten. Lu mah hidupnya soal makan mulu. Karena gue lapar tiap hari. Nanti kalau kita udah sukses nih ya, kita bawa mobil yang keren-keren ya. Kalau gue mah mau bawa helikopter sama 2 istri. Gue mah mau bawa iman dan Islam aja. Gua mah gak nego-nego, mau bawa buruk ke Sidratul Muntaha. Gak kerasa ya, kita udah bareng-bareng tahun-tahun, suka duka kita udah hadapin bareng-bareng. Tahu-taunya udah mau lulus aja.
Jadi sekarang lo mau kemana, Mar? Gak tahu. Gue mungkin belum tahu tujuan akhirnya akan di mana dan seperti apa. Tapi seenggaknya sekarang gue tahu gue harus berjalan ke arah mana. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we